Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Inspirasi Sinau. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang integral fungsi aljabar. Nah, materi baru. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai, yang pertama, mendiskusikan integral tak tentu anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, integral tak tentu. Yang kedua, metode integral. Yang ketiga, penerapannya dalam soal cerita. Yang keempat, integral tentu. Nah, apa itu integral tak tentu? Kita perhatikan gambarannya seperti berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, ketika saya punya suatu fungsi fx, maka kita bisa mencari f aksen x. Seperti pada materi sebelumnya, yaitu turunan. Nah, ketika saya punya 3x kuadrat, bagaimana hasil dari f aksen x? Ya, benar, 6x. Nah, bagaimana ketika saya punya yang lain lagi, 3x kuadrat plus 1? Turunannya masih sama, 6x. Saya punya yang lain lagi, 3x kuadrat plus 10. Bagaimana hasil dari turunannya? Ya, sama, 6x. Nah, ketika saya punya lain lagi 3x kuadrat min 100, turunannya bagaimana? Nah, sama juga 6x. Kira-kira apa yang menyamakan dari 4 ini? Semuanya sama-sama diawali dengan 3x kuadrat, tetapi ada tambahnya apa? Konstanta. Nah, sehingga kita bisa tulis 3x kuadrat plus c, suatu fungsi ini, maka turunannya adalah 6x. C-nya berapapun. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu turunan, maka kalau diketahui f aksen mau cari fx itu namanya integral. Jadi anti turunan itu gambarannya. Nah, bagaimana jika kita ingin mencari kebalikannya? Misal diketahui f aksen x, kita ingin mencari fx-nya. Itu nanti yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama, integral tak tentu dulu. Definisinya, kebalikan turunan atau bisa disebut anti turunan. F disebut anti turunan f pada interval i jika turunan dari fx sama dengan fx pada i, yakni f aksen x sama dengan fx untuk semua x dalam i. Jadi sama antara ketika diturunkan dia menghasilkan fx. Selanjutnya, notasi integral tak tentu. Nah, integral dilambangkan dengan lambang seperti ini. Integral fx dx sama dengan, ini hasil integralnya, yaitu f kapital X ditambah c. Simbol dari notasi integral seperti ini diperkenalkan oleh Leibniz. Ini tokohnya yang perkenalkan simbol seperti ini menggunakan simbol integral. Nah, fx adalah fungsi yang akan diintegralkan, sedangkan f kapital ini adalah hasil integralnya, fungsi integral umum, sedangkan c adalah konstanta. Rumus dasar integral tak tentu. Nah, bagaimana cara mencari mencari hasil dari integral? Seperti ini, misal saya punya fx min setengah x pangkat min 2, maka turunannya adalah x pangkat min 3. Saya punya min x pangkat min 1, turunannya adalah x pangkat min 2. Saya punya x, turunannya apa? 1, atau bisa saya tulis x pangkat 0. Saya punya x setengah x kuadrat, maka turunannya adalah x. Selanjutnya, kalau sepertiga x pangkat 3, turunannya adalah x kuadrat. Lihat pola kalian, pola ini, pola dalam tabel. Nah, kira-kira bagaimana?
Ini kalau 3 turunannya jadi pangkatnya jadi 2. Artinya kalau 2 saya integralkan pangkatnya jadi 3. Min 1 diintegralkan pangkatnya jadi 2. 0 diintegralkan pangkatnya jadi 1. Min 2 diintegralkan pangkatnya jadi min 1. Artinya pangkat bertambah 1. Sekarang perhatikan angka di depan ini. Kalau ini 1, tapi ini pangkatnya 2, jadi sepertiga. Kalau ini pangkatnya 1, ini yang mulanya 1 jadi setengah. Nah, kira-kira bagaimana polanya? Nah, kita dapat kalau ini X pangkat N, maka di sini X pangkat N plus 1. Sedangkan koefisiennya menjadi 1 per N plus 1. 2 di sini jadi 3, ini jadi sepertiga. 1 ini jadi 2, jadi setengah. Jadi kalau ada X pangkat N diintegralkan jadi X pangkat N plus 1 dikali 1 per N plus 1. Secara umum bisa ditulis integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Atau kalau ada koefisiennya integral A X pangkat N dx, bisa kita tulis A per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Dengan N bilangan rasional, N tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa? Kalau min 1 artinya nanti tidak terdefinisi, maka ada rumus lain lagi, tidak bisa menggunakan rumus ini. Nah, integral A X pangkat N dx ini terhadap X, artinya yang diintegralkan adalah yang variabelnya adalah X. Kalau ini berubah dy misal, berarti variabel yang diintegralkan adalah Y, dan begitu seterusnya. Selanjutnya sifat-sifat integral tak tentu. Ini sama dari sifat-sifat turunan. Nah, cuman ada 3 yang berlaku di sini. Integral K kali fx dx sama dengan K kali integral fx dx. Artinya apa? Kalau ada koefisien kita bisa keluarkan. Jadi K kali integral fx dx. Yang kedua, kalau ada penjumlahan suatu fungsi dijumlahkan, kita bisa pecah integral fx dx ditambah integral gx dx. Sama juga untuk pengurangan, kalau integral fx dikurangi gx dx, maka hasilnya sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx, jadi boleh dipecah. Itu sifat-sifat integral. Misal ada soal seperti ini, tentukan hasil integral tak tentu fungsi aljabar integral 12x pangkat 3 ditambah akar x dikurangi 1 per x pangkat 2 ditambah 5 dx. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita ubah dulu jadi semuanya dalam bentuk berpangkat. Masih ingat akar x itu kalau diubah dalam bentuk berpangkat bagaimana? Ya, x pangkat setengah. Bagaimana kalau ada 1 per x pangkat 2? Maka jadi x pangkat negatif 2 karena kita mau dibawa ke atas, kurangi 5 dx. Jadi pertama langkahnya adalah ubah dalam bentuk berpangkat semua. Jadi kalau ada akar, ubah dalam bentuk berpangkat, ada pecahan juga dalam bentuk x pangkat n. Nah, baru kita aplikasikan rumusnya tadi, integral x pangkat n dx sama dengan integral hasilnya adalah 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus C. Nah, kita masukkan 12 per, ini pangkatnya 3, berarti 3 ditambah 1, X pangkat 3 tambah 1, dikurangi ini setengah, berarti 1 per setengah tambah 1 kali X pangkat setengah tambah 1, ditambah, ini negatif 2, maka 1 plus negatif 2 tambah 1, X pangkat negatif 2 tambah 1, min 5X plus C. Jadi kalau 5x kan turunannya 5, berarti integralnya 5x. Min 5 berarti integralnya min 5x. Nah, selanjutnya berarti tinggal sederhanakan, 3 tambah 1 itu 4, setengah tambah 1 itu 3 per 2, negatif 2 tambah 1 itu negatif 1. Nah, tinggal sederhanakan sehingga ketemu 3x pangkat 4 min 2 per 3x pangkat 3 per 2 min 1x pangkat negatif 1 min 5x ditambah C. Ini ubah dalam bentuk pangkatnya positif, sehingga jadi bagaimana?
sehingga hasil akhirnya adalah ini bentuk 3/2 itu kan sama dengan 1/2, berarti X pangkat 1 akar X itu kan X pangkat setengah. Jadi cara mengubahnya kalau 3/2 berarti jadi X akar X. X pangkat min 1 jadi 1/X, sehingga hasil akhirnya adalah integral dari 12 X pangkat 3 plus akar X min 1/X pangkat 2 plus 5 dx adalah 3X pangkat 4 min 2/3 X akar X min 1/X min 5X ditambah C. Contoh kedua, soalnya seperti ini. Tentukan hasil integral tak tentu fungsi aljabar integral dari 2y dikurangi 1 dikali 3y ditambah 4 dy. Jadi diintegralkan terhadap y. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jika ada soal seperti ini, maka kalian harus mengalihkan dulu, karena kita tidak punya sifat perkalian integral. Maka kalikan dulu, 2y dikali 3y, 6y kuadrat, 2y dikali 4, 8y, min 1 dikali 3y, min 3y, min 1 dikali 4, min 4, dy. Nah, sederhanakan jadi integral 6y kuadrat plus 5y min 4 dy. Baru kita pakai sifat penjumlahan dan pengurangan, jadi bisa diintegralkan sendiri-sendiri. Jadi kalau ada perkalian, jangan kalian pecah jadi integral 2y min 1 sendiri dikalikan integral 3y plus 4 sendiri. Itu tidak boleh, karena kita tidak punya sifat seperti itu. Nah, setelah ketemu seperti ini, tinggal mengintegralkan menggunakan rumus integral tak tentu seperti penjelasan sebelumnya, sehingga 6 karena ini pangkatnya 2 berarti 2 tambah 1 y pangkat 2 tambah 1 ditambah ini pangkatnya 1 berarti 5/1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1 dikurangi 4 integralnya apa? Min 4y ditambah c, sehingga sederhanakan jadi 2y pangkat 3 plus 5/2y kuadrat min 4y plus c. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.